Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara, NPM 1921010023. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hukum perdata internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pokok pembahasan dari hukum perdata internasional. Yang pertama ada pengertian hukum dan antar tata hukum. Yang kedua ada titik pertalian. Yang ketiga ada prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Yang keempat ada penunjukan kembali atau renvoi. Yang kelima ada kualifikasi. Yang keenam ada ketertiban umum. Dan yang ketujuh ada penyelundupan dan ketertiban umum. Yang kedelapan ada pilihan hukum. Yang kesembilan ada persoalan pendahuluan. Yang kesepuluh ada penyesuaian. Dan yang ke-11 ada timbal balik dan pembalasan. Baik, simak penjelasan video saya berikut ini. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum antar tata hukum. Nah, dalam hukum perdata internasional ini, hukum antar tata hukum merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu negara tertentu dan pada saat tertentu. Contohnya ketika seorang bandar narkoba dari negara Belgia ditangkap di kota Bali, maka yang berlaku adalah hukum di kota Bali, bukan di Belgia. Begitulah. Baik, untuk yang kedua ada titik pertalian. Nah, titik pertalian atau titik taut adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus atau mungkin untuk dipergunakan untuk mengetahui hukum apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing. Hakim harus mencari titik taut yang ada pada atau berkaitan di dalam masalah HPI ini dengan melihat kepada titik-titik pertalian yang ada. Sebagai contoh, sebagai berikut. Yang pertama, dalam titik pertalian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama titik taut primer dan yang kedua ada titik taut sekunder. Dalam artian titik taut primer dalam kasus ini dilihat dari tempat kedudukan dan status badan hukumnya, sedangkan dalam titik taut sekunder dilihat dari tempat terletaknya benda, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, dan tempat ditandatanganinya kontrak. Baik, selain dari titik taut primer dan sekunder, dalam pembahasan titik pertalian ini yaitu ada bendera kapal TPP untuk HPI, yang kedua ada tanah sebagai TPP untuk hak, ada domisili tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, hukuman antara TPP dengan TPS, pilihan hukum, tempat letaknya benda, tempat dilangsungnya perbuatan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu nomor 3, yaitu tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Perlu diketahui bahwasannya prinsip kewarganegaraan yaitu status personil orang, baik warga negara maupun asing, ditentukan oleh hukum nasional mereka. Dan yang dimaksud dengan prinsip domisili yaitu suatu status personil seseorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di domisilinya. Adapun alasan-alasan pro dengan prinsip kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ini lebih cocok untuk perasaan hukum seseorang. Yang kedua ada lebih baik permanen dari hukum domisili. Yang ketiga ada prinsip kewarganegaraan membawa kepastian lebih baik dan lebih banyak. Yang berikutnya ada alasan pro dari prinsip domisili ada sebagai berikut. Yang pertama, hukum domisili ialah hukum yang dimana yang bersangkutan sesungguhnya hidup. Yang kedua, prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. Yang ketiga, hukum domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim. Yang keempat, cocok untuk negara-negara dengan pluralisme hukum. Baik, itulah tadi terkait dengan prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Baik, yang berikutnya ada tentang penunjukan kembali atau yang disebut dengan renvoi. Perlu diketahui bahwasannya renvoi atau yang dikenal sebagai doktrin penunjukan kembali
dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan lex specialis yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional secara normal dan mengubah acuan kepada suatu kaidah atau sistem hukum yang lain. Nah, peninjauan kembali ini yaitu penunjukan oleh kaidah hukum perdata internasional asing kembali ke arah leg fori. Apa sih yang dimaksud dengan leg fori? Leg fori itu adalah prinsip yang menolak prinsip tradisional hukum perdata internasional bahwa suatu tindakan hukum mengandalkan satu titik taut saja, tidak boleh bercampur. Leg fori ini akan timbul bila mana hukum asing yang ditunjuk leg fori menunjuk kembali kepada leg fori tadi. Baik itu tadi yang dimaksud dengan penunjukan kembali atau leg. Dan yang berikutnya ada kualifikasi. Dalam hukum perdata internasional, kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Harus setara, harus sejajar, dan harus serama. Tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang akan dihadapi. Itulah yang dimaksud dengan kualifikasi. Baik, yang berikutnya ada ketertiban umum. Dengan adanya ketertiban umum ini dapat diartikan bahwa hukum perdata internasional memungkinkan sang hakim untuk secara pengecualian menyampingkan pemakaian dari hukum asing yang menurut ketentuan hukum perdata internasional sang hakim sendiri seyogyanya harus diperlakukan. Ketertiban umum dalam penafsiran sempit menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Pelanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang dimaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dan keseluruhan kaidah-kaidah yang membatasi kekuatan ekstrateritorial dari kaidah asing. Kaidah-kaidah yang termasuk ketertiban umum intern adalah kaidah-kaidah yang membatasi kebebasan perorangan atau lebih luas dari ketertiban umum internasional. Contoh-contoh ketertiban umum yaitu masalah perbudakan, kematian, perdata, larangan perkawinan, dan alasan-alasan perceraian, nasionalisasi tanpa ganti rugi, dan lain sebagainya. Itu tadi mengenai tentang ketertiban umum dalam hukum perdata internasional. Baik, yang berikutnya adalah penyeludupan dan ketertiban umum. Perlu diketahui bahwasanya ketertiban umum sudah kita bahas pada yang tadi atau pada sudah kita bahas sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang istilah penyelundupan. Dalam hukum perdata internasional, penyeludupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing atau sebaliknya untuk keuntungan dan tujuan tertentu. Lembaga penyelundupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak-hak yang diperoleh, bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh. Karena pada penyelundupan hukum, kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan, tetapi pada hak-hak yang diperoleh. Baik, untuk berikutnya ada penyelundupan dan ketertiban umum. Ketertiban umum sudah kita bahas sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelundupan. Apa yang dimaksud dengan penyelundupan hukum pada hukum perdata internasional? Jadi berdasarkan konsep hukum perdata internasional, penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui di negara asing itu. Contohnya begini, ketika ada kasus seorang warga negara Indonesia di negara Taiwan
Dalam kata lain, kita bisa menyelundupkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dibawa ke Taiwan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang-orang yang ada di situ. Dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Itulah yang dimaksud dengan penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional Indonesia. Baik, untuk yang berikutnya adalah pilihan hukum. Dalam hukum perdata internasional, pilihan hukum ini sangat penting untuk terjadinya suatu nota kesepahaman atau perjanjian. Pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional ini. Hal ini lazimnya disebut dengan istilah pilihan hukum. Jadi semisal ada perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia, pilihan hukum yang paling tepat itu yang mana yang mau digunakan. Di situ yang dimaksud dengan pilihan hukum. Perlu diketahui bahwasannya pilihan hukum ini memiliki macam-macam. Yang pertama, pilihan hukum secara tegas. Adalah hukum yang dipilih untuk mengatur hak dan kewajiban yang dilakukan dinyatakan secara tegas dalam kontrak. Yang kedua, ada pilihan hukum secara diam-diam. Yang ketiga, ada pilihan hukum secara dianggap berlaku. Dan yang keempat adalah pilihan hukum secara hipotetis. Pilihan hukum secara hipotetis adalah pada pilihan hukum ini para pihak justru tidak melakukan pilihan hukum terhadap suatu sistem hukum tertentu, melainkan hakimlah yang melakukan pilihan hukum tersebut dalam perjanjian mereka, dalam melaksanakan atau menyelesaikan suatu sengketa permasalahan. Baik, itu tadi mengenai tentang pilihan hukum yang digunakan atau yang terdapat dalam hukum perdata itu. Yang berikutnya ada personal pendahuluan. Apakah yang dimaksud dengan personal pendahuluan dalam hukum perdata internasional Indonesia? Maksud saya hukum perdata internasional. Personal pendahuluan ini merupakan suatu problema hukum dalam hukum perdata internasional dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan dan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Pentingnya personal pendahuluan ini perlu untuk diperhatikan karena merupakan suatu tatanan hukum perdata internasional yang paling tidak memungkinkan penyelesaian oleh hakim dalam masalah pokok maupun pendahuluan. Personal pendahuluan dalam praktek jarang terjadi dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal ini disebabkan karena harus ada 3 syarat. Yang pertama, bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. Yang kedua, bahwa HPI asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah HPI forum sang hakim. Yang ketiga, bahwa kaidah material dari kedua stelsel bersangkutan. Yang ketiga, bahwa kaidah material dari kedua stelsel bersangkutan juga harus berbeda adanya. Apabila salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka dalam praktek akan timbul persoalan pendahuluan. Itulah yang dimaksud dengan persoalan pendahuluan. Berikutnya adalah penyesuaian. Penyesuaian ini adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian terminologi hukum itu sendiri. Baik, di sini akan saya melanjutkan tentang penjelasan penyesuaian dalam hukum perdata internasional. Perlu diketahui bahwasanya penyesuaian itu adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian terminologi hukum sendiri. Penyesuaian itu meliputi transposition, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan.
Postation adalah pemindahan atau mentransfer dari hubungan-hubungan bentuk hukum, perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pertimbangan hukum atau pengertian hukum lain. Penyesuaian ini terjadi apabila dalam suatu peristiwa hukum perdata internasional tertentu sang hakim memakai hukum asing dan harus berusaha untuk memasukkan hukum yang lain dalam pengertian-pengertian hukum. Terminologi hukum dari negaranya sendiri, beberapa contoh tentang penyesuaian antara lain autentik, adopsi, tours, hak waris, adopsi kecelakaan pesawat terbang, teori penyesuaian berhubungan dengan hukum perdata internasional yang lain, yaitu dengan kualifikasi, persoalan pendahuluan dan ketertiban. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan timbal balik dan pembalasan. Perlu diketahui timbal balik dan pembalasan ini lebih memegang peranan dalam bidang hukum internasional publik daripada bidang hukum perdata internasional. Bagi yang memandang hukum perdata internasional secara luas, hingga termasuk di dalamnya pembahasan status orang asing, dan alasan untuk membahas secara khusus dalam rangka mempelajari teori-teori umum hukum perdata internasional. Beberapa contoh pengaturan tentang timbal balik dari beberapa negara antara lain ada Austria, Jerman, Polandia, Cekoslowakia, dan beberapa negara lain. Dalam mempergunakan lembaga-lembaga timbal balik dan pembalasan, hendaknya hakim Indonesia bertindak secara hati-hati sekali dan sebaiknya sangat irit dalam mempergunakannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan yang dimaksud timbal balik, yaitu mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diberlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak demikian luas lingkungannya berlakunya. Pembedaan antara syarat timbal balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam cara ambil ke mukanya. Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan, dan baru setelah itu diberikan persamaan. Tapi sebaliknya, pada pembalasan lebih dulu terjadi persamaan yang dihentikan apabila dibuktikan telah adanya perlakuan yang tak sama oleh negara asing yang bersangkutan. Baik, itulah tadi mengenai tentang pembahasan hukum perdata internasional. Dari saya, apabila terdapat kesalahan, kekurangan yang kurang berkenan, saya hanyalah manusia berdosa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.